Pangendali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Yeay. Seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berdiri dulu anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah? Ada yang nak masuk? Semuanya hadir? Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, hari ini tolong dulu nanti diperhatikan ya slide yang ibu tampilkan. Nanti ibu kasih lembaran. Tenang. Nah, jadi nanti diskusinya per kelompok. Ya, sudah? Jelas? Jelas. Bisa ibu mulai? Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan serta peran negara kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu nggak apa itu struktur? Ada yang tahu struktur itu apa? Struktur. Tidak ada yang tahu? Struktur, apa itu struktur? Fondasi. Terus ada yang lain? Struktur. Bisa diartikan juga dengan susunan. Ya, jadi kalian nanti mengetahui strukturnya dari pemerintahan itu apa dan fungsi lembaga. Ya. Nah, kemudian nih, tujuan pembelajaran seperti yang ibu bilang tadi, dapat mengenal dan menjelaskan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, dapat memahami dan menjelaskan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah? Oke, selanjutnya struktur organisasi pemerintahan desa. Kalian tinggal di desa apa di kota? Desa. Nama desanya apa? Braban. Kepala desa, benar nggak kalau desa itu dipimpin oleh kepala desa? Kepala desa tugasnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Terus fungsinya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengambil keputusan terakhir dalam pemerintahan desa. Selanjutnya, BPD. Pernah dengar BPD? Bukan Bank Pembangunan Daerah ya. Nanti di desa itu juga ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya apa? Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa. Jadi seorang kepala desa juga diawasi kerjanya. Kayak kalian siswanya diawasi oleh para guru. Kalau kepala desa, dia pekerjaannya diawasi oleh BPD. Ya. Terus fungsi lainnya memberikan masukan atau saran kepada kepala desa dan dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan desa. Ya, serta menyetujui rancangan peraturan desa. Selanjutnya, sekretariat desa. Tugasnya apa saja? Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen desa. Jadi fungsinya, bedakan tugas sama fungsi ya. Fungsinya menjadi pusat informasi dan komunikasi pemerintahan desa serta menyediakan layanan administratif kepada masyarakat desa. Nah, di sini ada juga lembaga kemasyarakatan atau yang disingkat dengan LPMD. Terus ada PKK buat yang ibu-ibu
Ini yang di kecamatan. Pemimpin kecamatan siapa? Apa namanya? Camat. Jadi tugasnya merumuskan program kegiatan. Terus fungsinya, Ibu baca satu-satu ya, satu aja ya. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, di situ ada perda dan peraturan bupati. Bupati itu daerah tingkat berapa? Ada yang tahu? Iya, kabupaten itu daerah tingkat berapa? Di atasnya kecamatan ada kabupaten, di atasnya kabupaten ada provinsi. Kabupaten itu daerah tingkat berapa? Dua. Ya, jangan tiga nak. Oke. Selanjutnya peran negara kesatuan Republik Indonesia, landasan hukum dan ideologinya. Ini sudah sering dibahas. Ada undang-undang ya tahun 1945. Apa saja fungsinya dan peran negaranya. Jadi penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berwibawa. Dah. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan bernegara. Desentralisasi dan otonomi daerah. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, terus partisipasi masyarakat. Negara mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam proses demokrasi, pembangunan dan pengambilan keputusan. Ada yang bisa kasih Ibu contoh enggak? Partisipasi masyarakat aktif dalam demokrasi apa? Yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan presiden, Bu. Iya, betul Maha. Pemilihan presiden. Ya, kepala daerah, ya. Pemilihan umum, ya. Oke. Cuman segitu materinya. Sedikit ya? Mengerti? Sampai di situ? Mengerti. Iya. Oke. Ibu mau tanya sekarang. Tadi kita belajar tentang apa sih? Struktur dan apa nak? Dan lembaga. Struktur dan fungsi lembaga apa? Desa. Iya, boleh. Yang jelas kita tadi belajar tentang fungsi dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Gimana lagi? Apa sih manfaat dari adanya lembaga-lembaga ini? Agar bagaimana? Ayo, untuk apa? Agar terciptanya apa? Kenapa, Masya? Kerukunan, terciptanya kerukunan. Ada lagi? Agar tertib. Ada lagi? Kebijakan. Kebijakan maksudnya gimana? Kebijakannya gimana? Biar bijak maksudnya kebijakannya. Agar tercipta kehidupan yang tertib, benar, selaras, seimbang, damai. Itu tujuannya diadakan lembaga-lembaga seperti ini untuk mengatur masyarakatnya. Ya, jelas? Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, materinya sudah Ibu tampilkan dalam slide. Sekarang Ibu mau mengajak kalian diskusi, ya, bersama kelompok kalian. Dah? Nah, sekarang silakan menuju kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan diskusikan dulu sama kelompoknya, ya. Yang mana kalian nanti belum mengerti, silakan tanya sama Ibu. Ibu kasih di situ ada soalnya 2.
lembaga yang berfungsi sebagai pemerintahan desa. Fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertiannya, NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri-cirinya, negara kesatuan, satu negara dan bagi-bagi. Prinsip dasarnya, Indonesia, satu tanah air yaitu Indonesia. Udah? Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompoknya Sandra. Ya, itu tadi hasil presentasi dari teman kalian. Ya, sudah? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya. Karena tadi kita sudah diskusi, ya materinya juga sudah Ibu jelaskan. Hari ini sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya lagi, sekali lagi sama kalian. Tadi kita belajar tentang apa sih? Struktur dan fungsi lembaga. Oke, ada yang masih belum jelas tentang pelajaran hari ini? Sudah jelas? Oke. Untuk di rumah, Ibu kasih tugas kalian, ya, tugas di rumah. Ya. Kalau tadi tugas di sekolah diskusi sama teman-temannya, kalau di rumah itu ibaratnya PR atau tugas kalian itu mencari struktur yang ada di desa kalian, ya. Jadi apakah sama seperti yang Ibu jelaskan tadi? Dari kepala desa tugasnya seperti ini. Terus ada BPD juga kah? Ada lembaga lain kah juga? Ya? Jelas? Jelas. Karena ada pertanyaan apa enggak? Jelas. Sudah jelas semuanya berarti? Jelas. Sebelum Ibu akhiri, karena tadi diawali dengan